Halo semua, selamat datang di pembahasan kita minggu ini. Pernah kepikiran nggak gimana caranya jutaan sinyal, mulai dari siaran radio, wifi di kafe, sampai sinyal HP kita, bisa ada di udara barengan tanpa jadi kacau balau? Nah, kuncinya itu ada di sebuah alat matematika yang keren banget namanya transformasi Fourier. Dan hari ini kita akan bedah tuntas konsep dasarnya. Oke, coba kita lihat. Kalau kita memvisualisasikan sinyal, katakanlah sinyal radio, dari waktu ke waktu tampilannya bakal kelihatan rumit dan berantakan seperti ini. Ini tuh ibaratnya kayak kita coba dengerin satu stasiun radio, tapi semua stasiun lain di kota juga siaran di saat yang sama. Hasilnya, cuma suara bising yang kacau. Kita tahu ada informasi penting di dalamnya, tapi gimana cara misahinnya? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kita membongkar sinyal yang kelihatannya campur aduk ini supaya kita bisa lihat apa aja sih komponen-komponen penyusunnya? Gimana cara kita memisahkan suara biola dari suara drum dalam sebuah orkestra sinyal yang ramai ini? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu paham satu konsep yang fundamental banget. Setiap sinyal itu sebenarnya hidup di dua dunia yang berbeda, dua cara pandang yang saling melengkapi. Di sebelah kiri kita punya domain waktu. Ini adalah cara pandang kita yang biasa, melihat bagaimana sinyal naik turun seiring berjalannya waktu. Ibaratnya kita mendengar seluruh orkestra main bareng. Di sebelah kanan, nah ini dia dunianya yang baru, domain frekuensi. Ini tuh kayak melihat partitur musiknya. Dia nggak ngasih tahu kapan sebuah nada dimainkan, tapi dia ngasih tahu nada apa saja atau frekuensi apa saja yang membentuk musik itu. Ini adalah resep rahasia dari sinyal kita. Lanjut, kita akan kenalan sama kunci ajaib yang jadi jembatan untuk kita bisa bolak-balik antara dua dunia ini. Transformasi Fourier ini cara kerjanya persis kayak prisma. Kalau prisma bisa memecah cahaya putih yang kita lihat jadi spektrum warna pelangi yang indah, nah transformasi Fourier ini tugasnya mengambil sinyal yang rumit di domain waktu, lalu memecahnya menjadi spektrum frekuensi-frekuensi penyusunnya. Tenang. Sebagai calon engineer, yang paling penting sekarang bukanlah pusing sama rumus integralnya, tapi membangun intuisi tentang apa sih yang sebenarnya alat ini lakukan. Anggap saja ini semacam Google Translate super canggih yang menerjemahkan bahasa waktu ke bahasa frekuensi. Oke, sekarang ayo kita lihat beberapa contoh paling umum. Gimana sih wujud sinyal-sinyal yang sering kita temui kalau kita lihat pakai kacamata Fourier? Perhatikan baik-baik pasangan yang pertama ini, karena ini penting banget. Sinyal kotak atau pulse, yang kelihatannya simpel banget di domain waktu, ternyata kalau kita lihat di domain frekuensi, isinya adalah spektrum frekuensi yang tak terbatas, dengan bentuk khas yang kita sebut fungsi sinc. Implikasinya apa? Gede banget. Ini artinya, untuk mengirim sebuah pulsa kotak yang sempurna, secara teori kita butuh bandwidth yang tak terhingga. Inilah kenapa sinyal digital di dunia nyata itu nggak pernah punya bentuk kotak yang benar-benar tajam dan sempurna. Nah, ini adalah contoh kebalikannya yang keren banget. Sebuah sinyal yang cuma terjadi sesaat, sebuah impuls yang sangat pendek dalam waktu, justru kalau kita lihat di domain frekuensi, dia menyebar tanpa batas. Isinya adalah semua frekuensi dari rendah sampai tinggi dengan kekuatan yang sama rata. Konsep ini fundamental banget loh dalam pemrosesan sinyal. Sebaliknya, sinyal yang gak ada habisnya dalam waktu seperti gelombang kosinus murni ini justru sangat hemat di domain frekuensi. Isinya cuma dua titik tajam, satu di frekuensi positifnya dan satu lagi di frekuensi negatifnya. Jangan bingung ya sama istilah frekuensi negatif. Itu cuma konstruksi matematika saja yang muncul supaya perhitungan kita jadi rapi dan simetris. Oke, sekarang karena kita udah bisa mengintip isi dari sebuah sinyal, kita bisa mulai melakukan pengukuran dan analisis dengan cara yang jauh lebih powerful. Kenalan yuk sama yang namanya kerapatan spektral daya atau PSD. Gampangnya, PSD ini ngasih tahu kita di mana energi sinyal itu paling banyak terkonsentrasi di sepanjang spektrum frekuensi. Kalau kita lihat lagi grafik PSD untuk sinyal kotak kita tadi, kelihatan jelas banget kan, sebagian besar energinya itu numpuk di bagian tengah, yang kita sebut main lobe. Di samping-sampingnya juga masih ada energi di side lobes, tapi kekuatannya makin lama makin kecil. Nah, distribusi energi inilah yang membawa kita ke salah satu konsep paling krusial di dunia telekomunikasi, yaitu bandwidth atau lebar pita. Secara teori, bandwidth absolut dari sinyal kotak kita tadi kan tak terhingga. Tapi ini nggak praktis sama sekali kalau kita mau bikin sistem di dunia nyata.
Makanya kita pakai ukuran yang lebih masuk akal, seperti bandwidth 3 dB. Intinya adalah kita ukur aja rentang frekuensi di mana dayanya masih di atas setengah dari puncaknya. Nah, rentang inilah yang dianggap cukup baik untuk menangkap sebagian besar energi sinyal. Jadi, pertanyaannya, buat apa sih kita repot-repot belajar perspektif baru ini? Apa gunanya? Nah, ini dia jawabannya. Karena cara pandang ini bikin pekerjaan yang rumit seperti filtering atau menyaring sinyal jadi gampang banget. Ini dia keajaibannya. Operasi kali filtering yang kalau kita kerjakan di domain waktu itu hitungannya rumit banget, namanya konvolusi, begitu kita pindah ke domain frekuensi, operasinya berubah jadi perkalian biasa. Sesimpel itu. Ini benar-benar mengubah segalanya dalam hal analisis dan desain sistem komunikasi. Jadi, prosesnya secara konsep ada 3 langkah mudah. 1. Ubah sinyal input kita ke domain frekuensi. 2. Kalikan spektrumnya dengan karakteristik filter yang kita mau. 3. Ubah lagi hasilnya kembali ke domain waktu. Selesai. Yuk kita coba pakai contoh. Bayangin kita punya sinyal yang isinya ada 2 komponen frekuensi, satu yang rendah dan satu lagi yang tinggi. Sekarang kita pasang sebuah salingan yang namanya low pass filter. Filter ini tugasnya seperti satpam. Dia cuma akan mengizinkan frekuensi-frekuensi yang rendah untuk lewat, sementara yang tinggi akan dia blokir. Dan inilah hasilnya. Sinyal yang keluar dari filter cuma menyisakan komponen frekuensi rendahnya saja. Komponen frekuensi tingginya sudah hilang total. Dan semua ini kita lakukan hanya dengan operasi perkalian sederhana di domain frekuensi. Jauh lebih mudah kan? Jadi, kesimpulannya, memahami domain frekuensi ini bukan sekedar trik matematika. Ini adalah sebuah cara pandang yang fundamental, yang jadi dasar dari hampir semua hal di dunia rekayasa komunikasi modern. Ini membawa kita pada satu pemikiran penutup yang cukup dalam, kalau ternyata semua jenis informasi, suara, gambar, data, pada dasarnya bisa diurai menjadi kumpulan gelombang sinus sederhana. Bukankah itu berarti bahwa frekuensi adalah bahasa paling fundamental dari informasi itu sendiri? Ini adalah ide yang akan terus kita eksplorasi di sepanjang mata kuliah ini.